Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, shalom. Luar biasa dahsyat Tuhan kita, amin. Kita bisa sampai ke tempat ini, di tempat ibadah ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Itu karena kasih Tuhan, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, saya undang adik-adik sekolah minggu untuk didoakan, untuk sama-sama beribadah juga di lantai 3. Saya undang untuk hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan adik-adik sekolah minggu kita. Saya serahkan kepada Bapak Oto. Mari kita angkat tangan kita, berdoa bagi anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka juga mengikuti ibadah, diberkati Tuhan. Dari masa kecil mengenal Tuhan, seterusnya mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, membimbing mereka. Dan kami percaya bahwa hari ini hari yang diberkati Tuhan bagi anak-anak kami dan setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari setiap kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik di setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tiada taranya atas hidup kami Bapa. Kami rindu Tuhan memuji-Mu. Kami rindu Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya. Tuhan.
Kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan dusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami siap mengagungkan nama-Mu yang kudus, Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Lebih dahsyat di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersorak atas namanya yang besar. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah. Na na na, na 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 na, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, Tuhan. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman,
bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Na 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 wow. Na 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 wow. Na 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 wow. Na 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 wow. Imanku berkata, Tuhanku hebat, yes. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi haleluya. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita. Kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersuka padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan.
wajah-wajah yang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Wow. Bilang kanan kiri, kamu sangat diberkati. Kamu sangat diberkati, kamu sangat diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Setelah kita bersuka cita, mari kita ditabur dengan firman-Nya. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Betul, kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
Engkaulah sumber kekuatan hati. Yes Tuhan. Tempat bersembunyi. Kepada hambanya saya persilakan. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan refnya sambil bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kaulah menara kami Tuhan, menara perlindungan, kubu pertahanan kami dan tempat perlindungan kami. Sumber kekuatan, sumber anugerah dan sumber pemeliharaan dalam hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memelihara kami di tengah segala kesulitan dan kami. Sampai pada kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini Tuhan. Bapa di surga kami bersyukur Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami telah diberi kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang siap mendengar, siap belajar dan siap diajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih worship leader dan para pemusik dan singer. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing kembali firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini di GBI Impact. Pagi menjelang siang ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Loving Difficult People. Mengasihi orang-orang yang sulit, mengasihi orang-orang yang karakternya keras, mengasihi orang-orang yang karakternya sukar dibilangin. Atau kalau orang Jawa bilangnya dablek, bebal, nggak mempan dinasihati. Ya, hobinya mengkritik tapi kalau kita kritik balik dia nggak mau. Ya, kita akan belajar tentang hal itu. Kita akan belajar kebenaran Alkitab mengenai bagaimana kita mengasihi orang-orang yang sulit. Ya. Tanpa berlama-lama saya ajak kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini pasal yang terkenal tentang kasih. 1 Korintus 13 kita baca 7 ayat yang pertama. Silakan ditampilkan oleh multimedia. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan mulai dengan ayat yang ganjil, Bapak Ibu lanjutkan ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca berbarengan. Judul perikopnya adalah kasih. Saya mulai dengan ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Silakan ayat 2.
Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu tentunya tahu 1 Korintus 13 ini bicara tentang kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Kasih yang bukan karena kamu kaya saya kasih kamu, karena kamu cantik atau kamu ganteng saya kasih kamu, bukan. Tapi kasih yang walaupun kamu jelek, walaupun kamu miskin, saya tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu difficult, karakternya keras, kepala batu, saya tetap mengasihi kamu. Nah, itulah kasih agape. Kasih agape bukan hanya untuk sesama kita yang baik-baik, yang suka traktir kita, yang suka doain kita, bukan. Tetapi saya katakan sekali lagi, kasih agape juga kita berikan pada orang-orang yang keras, orang-orang kalau dalam bahasa psikologi dikatakan toxic people, orang-orang yang beracun, orang-orang yang menyebarkan hal-hal negatif ke sekitar mereka. Nah, apa itu toxic people? Kita sering dengar dalam toxic relationship, hubungan yang beracun, toxic people, orang-orang yang menyebarkan karakter negatif. Apa itu? Ya, definisinya sederhana, ya, orang yang menyebarkan hal-hal negatif dalam diri saya dan diri Bapak Ibu. Orang-orang yang membuat kita kesal, tanpa kita sadari membuat kita kesal. Orang-orang yang mengganggu kita. Nah, itulah toxic people. Saya catat ada 7 jenis atau 7 macam atau 7 tipe ya tentang orang-orang yang toxic ini, orang-orang yang beracun. Nah, Bapak Ibu coba ikuti penjelasan saya dan pikir-pikir, jangan-jangan saya punya nih. Dalam diri kantor atau mungkin di gereja atau mungkin di rumah, jangan-jangan saya ada orang-orang kayak begini nih dekat-dekat saya. Ya, kita lihat yang pertama, next. Yang pertama adalah tipe manipulator. Orang yang suka memanipulasi orang lain, dia pakai kata-kata yang manis, kalau perlu dia bohong supaya Bapak Ibu melakukan apa yang diinginkannya. Aku tahu, aku udah banyak ngerepotin kamu kemarin, ya minggu lalu, hari kemarin. Tapi aku benar-benar butuh nih bantuan kamu. Sekarang nih, now. Kamu mau kan bantuin aku lagi? Kamu nggak akan ninggalin aku kan? Kita yang denger, ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan hati-hati. Tipe yang pertama ini adalah manipulator. Menggunakan kata-kata manis, segala macam cara. Kalau perlu dia bohong, supaya Bapak Ibu nurut sama kemauannya. Ya, tipe manipulator. Next, yang kedua. Tipe yang kedua, the criticizer, pengkritik. Hobinya ngeritik. Hobinya kasih saran, kasih kritik. Tapi kalau dikritik balik dia nggak mau. Hobinya menyalahkan orang, tapi kalau disalahkan, padahal memang dia yang salah. Kalau disalahkan dia tidak mau. Dia sering berkata seperti ini kira-kira, aku sudah tahu cara terbaik untuk melakukan ini, dan aku nggak perlu pendapatmu. Aku nggak perlu pendapat kalian, aku nggak mau dengar saran kalian. Aku udah tahu kok caranya. Ya, sombong banget nih. Nggak perlu pendapat orang lain. Yang penting aku udah tahu. Lagian, itu bukan kesalahanku. Kamu saja yang nggak paham saranku dengan benar. Dia kritik semua orang, dia kasih cara yang menurutnya paling benar, orang lain harus ngikut caranya dia, dan kalau caranya itu nggak berhasil, ya memang nggak berhasil. Dia nggak mau ngaku salah, dia akan kritik, kamu nggak melakukannya dengan benar. Ya, the criticizer selalu mengkritik, selalu menyalahkan orang lain, tidak mau ngaku, oh saya yang salah nih, ya udah saya tanggung deh, saya yang salah.
Dia nggak akan bisa ngomong seperti itu. Kalau dalam perjanjian lama kita kenal, ya tahun lalu saya sudah khotbah tentang Raja Saul. Saul dikatakan kamu berdosa, Allah sudah suruh kamu tumpas semua orang Amalek. Kata Samuel, Allah suruh tumpas, tapi kamu biarkan mereka hidup. Kamu berdosa. Jawaban Saul, ya saya salah sih, saya tahu salah. Cuman kan bukan saya salah, itu rakyat tuh yang minta. Atas nama rakyat. Padahal dia raja mestinya tahu apa yang baik dan benar. Kalau rakyat minta yang salah, ya jangan dilakukan. Tapi Raja Saul, ya tipe criticizer tuh. Orang lain yang salah. Saya salah, tapi dikit aja sih sebenarnya. Orang lain yang salah. Next, tipe ketiga. The energy vampire. Tahu vampir ya? Vampire. Makhluk penyedot darah. Ini gambar Count Dracula, ya Dracula tahu ya? Kalau di film, nggak ada benerannya. Tapi kalau di film atau di novel dia makhluk yang nyedot darah manusia, orang yang disedot darahnya jadi lemes, akhirnya mati, habis itu bangkit lagi bukan naik ke surga, bukan. Bangkit lagi untuk ngisep darah orang lain, ya jadi vampir berikutnya. Ya. Nah, jenis orang toksik ada juga di energy vampire. Jadi dia bukan menyedot darah. Kalau disedot darahnya pasti kita semua mati ya. Bukan nyedot darah, tapi menyedot energi. Menyedot energi, membuat kita lemes. Mungkin saudara pernah suatu hari happy, nggak ada masalah, di rumah baik, di kantor baik, di gereja nggak ada masalah, ketemu dengan seorang teman. Ngobrol-ngobrol, pulang dari pertemuan itu, saudara sampai rumah kok lemes ya kayaknya ya. Padahal nggak ngelakuin apa-apa, cuman makan, ngobrol, hangout di mall, udah cuman begitu doang. Tapi biasanya kan kita mestinya senang ketemu dia nih. Tapi ini kok jadi capek ya saya dengerinnya ya. Nah itulah energy vampire. Dia berusaha menyedot energi Bapak Ibu, menyedot energi saya, menguras energi kita sehingga kita merasa lemes. Saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya diajak ikut habis pelayanan seperti ini khotbah. Ya. Kebetulan gembalanya murid saya, ya dia, Pak Robert ikut yuk, kita rapat Natal. Setelah khotbah itu saya happy aja, senang, udah selesai tugas saya. Happy, nggak ada masalah. Tapi begitu ikut rapat kurang lebih 1,5 jam, begitu selesai rapat, kok kayaknya aduh capek dengerinnya. Kenapa? Karena di rapat itu ada seorang energy vampire. Sepanjang 1,5 jam, hampir seluruh isi rapat didominasi oleh orang ini. Dia cerita banyak hal-hal negatif. Saya yang dengerin, walaupun itu nggak bersentuhan langsung dengan diri saya dengerin. Wih capek lu dengerin ngomongan dia, negatif terus. Ya. Walaupun nggak ada satupun hal negatif itu cerita tentang saya kan tamu. Saya dengerin aja tapi kok capek ya. Nah itulah energy vampire. Vampir energi. Nyedot energi, bukan nyedot darah tapi nyedot energi. Next, yang keempat. Drama queen. Nah, kalau ini Bapak Ibu pasti tahu ya. Troublemaker, pembuat masalah ya. Di kantor, di rumah, di gereja termasuk. Ya. Drama queen, ya. Ratu drama. Drama apa nih maksudnya? Apa drama Natal? Bukan, kalau bikin drama Natal sih bagus ya. Ini drama itu masalah kecil yang mestinya ya udahlah sepele, nggak usah diperpanjang. Sama orang-orang seperti ini digosok-gosok, ya diceritain, dipanas-panasin, dikomporin, akhirnya meledak. Nah itulah drama queen. Queen kalau yang cewek, kalau yang cowok drama king. Ya. Saya pernah waktu saya kuliah di Los Angeles, saya melayani di GBI, ya GBI LA. Di tengah jemaat itu ada seorang bapak ya, yang sering dijuluki drama king. Kalau tadi queen, kalau yang cewek ya queen, kalau ini cowok drama king. Pembuat masalah. Ngomong-ngomong kalau suami sama istri, cewek sama cowok mana sih yang biasanya banyakan bicara?
Cewek ya, suami sama istri mana yang banyakkan ngomong? Istri. Tapi kalau di bapak ini, kebalikannya. Dia yang banyak bicara, istrinya ya bicara seperlunya aja. Ya. Bapak ini yang banyak bicara. Jadi bapak ini begitu masuk ke gereja kami di GBI di sana, ada teman berkata, hati-hati lu Bet, itu si bapak masuk gereja lu ya. Hati-hati, kenapa? Bentar lagi juga gereja lu ada masalah lu. Ya. Saya kan nggak mau punya pikiran negatif, ya udah kita lihat aja dulu nih gimana kelakuan si bapak ini. Bener, dia deketin satu jemaat lain, dideketin ini majelis dia deketin. Intinya apa ya? Cari tahu masalah apa? Masalah kecil aja, dia gosok-gosok, bikin gosip, cerita yang nggak benar, akhirnya meledak. Ya, drama tadi. Nah setelah meledak, dia pindah. Masalahnya belum selesai, dia pindah ke gereja lain, ke gereja B. Modusnya sama juga, deketin orang-orang satu-satu, gosok-gosok, cari tahu ada masalah apa, digosok-gosok, meledak, pindah lagi. Ya. Jadi di kalangan orang Indonesia di GBI LA zaman itu, ketika saya belajar itu sudah tahu, oh hati-hati lu kalau dia datang ke gereja lu bentar lagi ada masalah. Dia dijuluki troublemaker, pembuat masalah, pembuat drama. Ya. Masalah yang mestinya tuntas segera, yang nggak perlu diperpanjang, dia perpanjang. Sampai akhirnya ribut. Ya. Drama queen atau king. Next. Narsis, nah kalau ini nggak perlu ditanya ya. The narcissist. Aku ini orang paling hebat. Tidak ada orang lain yang lebih baik daripada saya. Ngeri ini. Ya, narsis ya. Kalau Yunaninya itu ada cerita ya. Seorang pemuda ganteng banget namanya Narkisos ya. Narkisos. Dia begitu sangat tampan sehingga banyak ditaksir lawan jenisnya. Tapi lawan jenisnya itu semua dicuekin. Nah, suatu hari Narkisos ini, si pemuda ini mau minum. Musim panas dia mau minum kolam. Ya, kalau sifat kolam kan dia memantulkan. Kalau kita lihat ada bayangan kita. Begitu dia mau minum, ganteng banget yang di kolam ini. Hai, bayangannya hai juga. Tapi begitu Narkisos ini mau mencium, karena naksir kan, jatuh cinta sama yang di bayangan di kolam itu. Begitu dia sentuhkan bibirnya, air kolamnya bergerak. Hai, mau salaman, pegang, bergerak lagi. Sampai akhirnya di satu titik Narkisos ini sadar, saya ini jatuh cinta sama bayangan saya sendiri. Tapi udah nggak bisa dilepas. Nggak mau pulang ke rumah, nggak mau tidur, nggak mau istirahat, nggak mau makan. Kerjanya ngapain? Dia ngeliatin bayangannya sendiri. Karena saking cintanya. Nah, istilah Narkisos dari nama pemuda ini akhirnya dipakai ya ke bahasa Inggris jadi narcissist. Orang yang menganggap dirinya paling hebat. Orang yang jatuh cinta terhadap dirinya sendiri. Orang yang self-esteemnya, harga dirinya itu terlalu berlebihan. Dia anggap orang lain semuanya rendah. Dia yang paling tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan seorang teman. Ya. Entah itu hangout di cafe, di Starbucks atau di mall. Pembicaraan 1 jam. Bapak Ibu cuma ngomong 5 menit. Sisanya yang 55 menit dengerin dia ngomong. Cerita terus tentang dirinya, kehebatannya apa, prestasinya apa. Begitu kita mau ngomong, saya juga mau cerita. Ntar dulu. Saya dulu dengerin cerita saya kan belum selesai. Nah itu adalah ciri orang yang narsis. Ya. Harga dirinya kelebihan. Ya, harga dirinya terlalu mahal. Next. Nah ini kebalikannya. Yang berikutnya, the victim mentality. Mentalitasnya seperti saya ini korban, saya ini orang yang teraniaya, orang yang tersiksa, orang yang tersakiti, orang yang terzolimi di seluruh dunia. Saya selalu mengalami hal buruk. Gak ada orang lain yang peduli dengan saya. Memang nasib saya ini jelek banget deh, selalu jelek. Nah, orang-orang
tipe ke-6 ini ya punya kecenderungan nyari simpati. Caranya gimana? Ya udah mengumbar cerita sedih. Saya sedih habis dipecat. Uang pas-pasan nih di kantong, besok nggak tahu nih bisa makan apa enggak. Logikanya kalau orang normal, saya dipecat. Oke, saya dipecat. Kondisi ekonomi lagi nggak baik, saya dipecat. Oke, hari ini saya dipecat, besok saya mau lamar kerjaan di perusahaan lain. Semangat, ya. Tapi kalau orang victim mentality mengurung diri dalam kemurungannya, dalam kesedihannya tuh. Didoakan pendoa syafaat. Kalau orang normal misalnya saya habis dipecat, Ibu Rice doain saya. Habis selesai, terima kasih ya Bu Rice ya. Besok saya mau kerja lagi nih. Saya jadi semangat setelah didoain. Itu pikiran orang normal, pikiran orang yang pikirannya positif. Tapi kalau orang yang pikirannya mentalitas korban, dia akan berkata, Bu Rice thank you ya doanya ya. Tapi kayaknya percuma deh Ibu doa tadi. Saya ini nasibnya selalu buruk Bu. Ya. Nah itu pikiran seperti itu yang pikirannya negatif mulu. Harga dirinya rendah. Kalau tadi narsisis itu harga dirinya ketinggian, ya, semua orang lain lebih rendah daripada dirinya. Kalau victim mentality kebalikannya, semua orang lain lebih baik nasibnya. Hanya saya sendiri yang paling buruk. Next. Yang ketujuh, wah judulnya serem banget. The Green-Eyed Monster. Monster. Monster bermata hijau. Ya, jangan serem dulu ya. Maksudnya ini adalah monster bermata hijau, green-eye monster itu menunjuk pada orang-orang yang memiliki rasa cemburu, rasa iri hati. Nggak seneng kalau orang lain lebih sukses daripada dirinya. Nggak seneng kalau orang lain lebih kaya daripada dirinya. Ya. Nggak seneng kalau orang lain punya sesuatu yang lebih bagus daripada dirinya. Selalu iri hati. Selalu cemburu. Tapi sebaliknya orang-orang seperti ini seneng kalau Bapak dan Ibu atau saya kesusahan. Ya, jadi kalau kita kesusahan, dia diam-diam, bagus kesusahan, syukurin lu. Tapi kalau kita seneng, kita lagi misalnya naik pangkat, dia nggak suka. Pujian dari orang-orang semacam ini, monster ini, pujiannya tidak tulus. Nggak tulusnya kenapa Pak? Ada hal-hal positif, tapi ditambahin selalu sama yang negatif. Memang dia pinter, rajin, selalu masuk kantor, nggak pernah absen. Tapi lu tahu nggak? Sebenarnya dia naik pangkat tuh karena jilat pimpinan. Ya. Angkat dulu, puji dulu dengan hal-hal yang positif, baru setelah itu dia jatuhkan. Pinter, rajin sih, pinter, lulusan luar negeri, rajin, jarang absen, tapi dia jilat pimpinan, makanya dia bisa naik. Nah, green-eyed monster, cemburu, iri hati. Ya. Nah itu 7 tipe utama tentang orang-orang yang toksik. Orang-orang yang karakternya sulit, ya, orang-orang yang menyebarkan hal-hal negatif ke dalam hidup saya dan hidup saudara. Ya. Masih ada yang lain Pak, masih. Ada yang disebut fake people atau hipokrit. Munafik, pakai topeng. Di depan kita dia manis-manis, di belakang dia gosipin kita. Ada yang disebut compulsive liar, hobinya bohong. Satu hari nggak bohong nggak bisa. Ya, suka berbohong, termasuk untuk hal-hal yang kecil. Nah sekarang kita belajar dari Alkitab, bagaimana mengasihi orang-orang seperti ini. Kalau menurut keinginan saya pribadi, orang-orang seperti ini mestinya dibuang aja ke laut. Ya. Tenggelamkan kalau kata dulu Menteri Susi ya, tenggelamkan. Tapi Alkitab ngajarkan, kasihi, doakan, dekati, rangkul. Ya. Langkah pertama, ya langsung aja. Langkah pertama untuk mengasihi orang-orang seperti ini adalah kita ingat kembali tentang apa? Tentang kasih Allah. Kasih itu lembut, sabar, murah hati, tulus. Itu kasih siapa? Bukan kasih manusia. Balik lagi ke kasih
Allah, kasih agape, kasih ilahi. Kitab Roma mengatakan Allah sudah mati untuk kita. Bapa mengirimkan putranya supaya apa? Kita yang masih jadi musuh Allah, kita yang masih hidup dalam dosa, kita yang masih statusnya orang menyebalkan, Allah mati untuk kita. Nah, itu yang jadi dasar landasan ketika kita berupaya mengasihi orang yang toksik tadi itu. Jadi dasarnya yang pertama selalu satu, ingat kasih Allah. Ya. Yang pertama. Next, cepat saja. Yang kedua adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi orang-orang yang menyulitkan, yang nyebelin, kita harus punya empati. Empati itu apa? Kemampuan untuk menyelami, kemampuan untuk mengerti, memahami latar belakang dari orang yang nyebelin itu. Next. Ya. Jadi suatu website, saya waktu menyiapkan khotbah ini saya cari tahu dulu apa itu toksik. Ya. Cari-cari di internet, ketemu di sebuah WebMD, ya, itu website tentang kesehatan. Ya. Dia definisikan seperti ini. A toxic person is anyone whose behavior adds negativity and upset to your life. Jadi orang toksik, tadi sudah saya katakan, adalah orang yang menambah hal-hal negatif, ya, menyebarkan hal-hal negatif, dan membuat kita kesel, membuat saya kesel, membuat saudara kesel, mengganggu kita. Nah, tapi yang kalimat berikutnya ini yang penting. Many times people who are toxic are dealing with their own stresses and traumas. Jadi kebanyakan, hampir 100%, orang yang toksik, orang yang nyebelin, orang yang keras itu sebenarnya sedang menghadapi masalahnya sendiri, stresnya sendiri, trauma masa lalu. Trauma masa lalu. To do this, they act in ways that do not present. Jadi cara mereka menyelesaikan masalah mereka pribadi mereka, ya, menyelesaikan trauma masa lalu mereka, itu yang nggak benar. Jadi toxic people itu nggak ada bedanya dengan saudara dan saya. Saya ada masalah, orang toxic pun ada masalahnya. Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman masa lalu yang pahit, trauma, mereka pun punya. Cuma kalau kita yang sudah dalam Tuhan, kita selesaikan dengan baik sesuai dengan Alkitab. Kalau mereka, ya, mereka suka-suka mereka menyelesaikannya, ya, sampai akhirnya menjadi orang yang toksik. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan toksik. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan langsung begitu keluar dari rahim ibunya langsung jadi pengkritik. Setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya pasti nangis. Atau gerak-gerakan tangannya. Nggak ada bayi yang keluar dari rahim ibunya. Mama kok pakai daster jelek amat, ganti dong. Si papi pakai sepatu baru tapi kok warnanya kok begitu jelek, ganti dong. Nggak ada bayi yang mengkritik seperti itu. Semua bayi pasti nangis keluar dari rahim ibunya. Loh, kok perjalanannya bisa jadi pengkritik? Ya lewat perjalanan kehidupannya. Tahunan, belasan tahun, puluhan tahun dibentuk dalam lingkungan yang keras. Akhirnya begitu dia besar, jadi orang yang mengkritik. Next. Jadi kalau dalam dunia psikologi itu digambarkan dengan ilustrasi iceberg. Iceberg itu apa? Iceberg itu gunung es. Bongkahan es yang lepas, dia ngambang. Ya. Kelihatannya kecil tapi bawahnya itu dalam, ya, besarnya. Nah, Titanic, kapal Titanic nabrak ini tahun 1912, ya. Kelihatannya dari jauh kecil yang kelihatan. Begitu ditabrak, kapalnya tenggelam, 1.200 lebih manusia binasa. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, yang kelihatan selalu lebih kecil dari apa yang tidak kelihatan. Nah, begitu juga dengan hidup manusia. Kalau kita lihat, oh, orang ini lagi begini-begini, dalamnya kan kita nggak bisa lihat. Masa lalunya kan kita nggak bisa lihat. Trauma masa lalu, pendidikannya, latar belakang pendidikan di masa lalunya, apa yang terjadi, itu nggak bisa dilihat. Ya.
Ini dikasih contoh, misalnya kita lihat seorang di kantor marah-marah, mulutnya keluar kebun binatang, ya, dari anjing sampai zebra. Ya. Kenapa? Ini mungkin kita berpikir, ini orang nyebelin amat ya, cuman masalah sepele aja bisa marah kayak begitu. Tapi kita lupa, itu kan yang kita lihat, yang kelihatan. Yang kelihatan itu cuma 10%, yang 90% itu di dalamnya itu nggak kelihatan. Apa? Bisa saja sebenarnya marahnya sih biasa aja, tapi dia sedang mengalami rasa takut. Bisa aja dia orang yang marah-marah itu, dia sebenarnya lagi punya stres, masalah pribadinya. Bisa aja masa lalunya dari orang yang marah-marah itu menyebabkan dia ngamuk. Bisa saja semua hal-hal yang dilakukan, entah itu perkataannya atau perbuatan dari orang lain kepada orang yang marah itu membuat dia terluka. Atau bisa aja dia lagi sakit. Ya. Jadi banyak ini, 90% nggak kelihatan. Kita ngelihatnya, oh dia lagi marah, kebun binatang keluar dari mulutnya. Tapi dalamnya itu kan kita nggak bisa lihat. Ya. Nah, untuk mengasihi orang-orang toksik perlu empati. Ya. Di seminari Bethel, SDT Bethel itu ada sebuah prodi untuk S2 namanya konseling pastoral. Ya. Tujuannya untuk apa? Mendidik para konselor Kristen. Ya, termasuk Bro Sabar, selamat ya, selamat join. Ibu Lamria juga di belakang itu. Dididik menjadi konselor Kristen. Apa tugas konselor Kristen? Jadi kalau ada orang punya masalah datang, biasanya kan udah nih kasih ayat, Tuhan baik, nih ayatnya, kasih lagu, doain, selesai. Nah kalau dalam konselor nggak bisa begitu. Gali dulu yang 90% ini. Gali, korek, pelajari latar belakangnya, pelajari trauma masa lalunya, pelajari pengalaman masa lalunya yang menjadikan orang itu bermasalah. Nah itulah tugas konselor. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kepo amat ngorek-ngorek latar belakang orang. Mau tahu banget ini. Waduh, bukan mau tahu, bukan mau kepo ya, tapi untuk menyelesaikan masalah harus dicari akarnya. Ya. Akarnya itu di mana? Karena yang kita lihat cuma 10%, 90% enggak kelihatan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya teman bermasalah, dia cerita, jangan langsung dicepet-cepet kasih ayat, langsung kasih doa begitu selesai, enggak. Ya. Gali dulu latar belakangnya. Bukan kepo, bukan untuk dijadikan bahan gosip ke orang lain, bukan. Tapi untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Oh Pak, berarti nggak percaya dong Pak sama kuasa doa. Saya percaya kuasa doa itu sangat manjur. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi untuk menghadapi orang bermasalah ini, alangkah baiknya kita cari tahu dulu sumbernya di mana. Ya. Jadi itu poin yang kedua, empati. Ya. Jadi jangan langsung cepet-cepet didoain, tapi ajak bicara dulu. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengampuni. Ya, ini pasti ya. Yesus sudah mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Allah sudah mengampuni kita, Allah sudah mengampuni saya, Allah sudah mengampuni Bapak Ibu, makanya kita bisa mengasihi orang lain yang tadi itu, yang sulit, yang toksik, yang dablek, yang bebal. Ya. Itulah dasarnya dari Alkitab. Pengampunan saya, pengampunan Bapak Ibu, kasih kita kepada orang-orang yang sulit selalu berasal dari Allah. Berapa banyak kita harus mengampuni? Dalam Matius 18 dikatakan, Petrus bertanya sama Tuhan, berapa banyak saya harus mengampuni? 7 kali. Kenapa 7 kali ya? Kalau dalam budaya Yahudi, angka 7 itu udah bagus banget tuh, mengampuni 7 kali. Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Oh berarti 70, 7 kali 7, 49, tambahin 0, 90. Bukan. Jangan dihitung secara matematika. Ya. Itu ungkapan untuk menunjukkan bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Nah, itu yang sulit, betul. Ya. Itu yang sulit. Ya. Tapi saya yakin dengan bantuan Roh Kudus, kalau kita mau
kita pasti bisa. Ya. Oke, saya tutup firman Tuhan dengan ringkasan singkat. Ya. Jadi kita hari ini belajar bagaimana kita mengasihi orang-orang yang sulit dalam hidup kita. Ya. Pertama, kita harus ingat kasih Allah, kasih agape. Yang kedua, kita berempati dengan orang-orang yang sulit itu. Dan yang ketiga, kita harus rela mengampuni. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak worship leader, singer, dan pemusik. Kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah Kami ini saling mengasihi. ajarilah Kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada kami siang ini. Kami telah belajar bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih agape. Yesus Kristus telah mati bagi kami ketika kami masih berada dalam lumpur dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih suka membalas dendam.
masih menyimpan kepahitan terhadap orang-orang yang menyakiti kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengampuni suami kami, istri kami, mertua, menantu, bos, karyawan, maupun saudara seiman kami yang telah berbuat salah. Dan pakai kami Tuhan, umat-Mu ini sebagai pembawa damai di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, maupun di tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa, kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus selalu memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman yang sudah ditabur Tuhan, kami bisa melakukannya itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, buat Tuhan selalu manis. Haleluya, terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari kita Abigail. Saya persilakan. Shalom semua. Hari ini saya membuat sebuah puji-pujian yang berjudul Penolong yang Setia. Mudah-mudahan dari pujian ini kita semua bisa lebih dekat dengan penolong kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dong yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman Impact News. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali atau baru pertama sekali datang di ibadah hari ini. Ada? Halo, shalom Ibu. Oh, ada di sebelah kiri saya. Shalom, selamat datang. Selamat bergabung di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi? Luar biasa, jemaat yang setia. Amin. Kita terus pembacaan Alkitab setiap hari dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Agustus 2023 dari Ulangan pasal 5 sampai dengan pasal 24. Ya, doa fajar Senin dan Kamis pukul 5 pagi live Facebook. Doa malam, penyembahan dan doa setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai pukul 10 malam di tempat ini. Dan ini diwajibkan untuk pengerja atau pelayan, mari kita sama-sama bergabung. Youth Impact setiap hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini juga. Ya, kembali untuk minggu ke depan, Minggu tanggal 20 Agustus kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini, akan dilayani oleh PDP Sri Endang Simanjuntak. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu untuk minggu besok kita kembali bersama-sama di tempat ini. Demikian Impact News. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa syafaat, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Satu di dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan siang ini. Kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu kami mau introspeksi diri, biar kami bukan menjadi orang-orang yang mengecewakan orang lain. Dan kalau kami dikecewakan, mampukan kami mengampuni Tuhan. Mampukan kami memberkati. Untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi dengan kasih yang dari surga.
kasih yang suci itu yang memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak PDP Dr. Robert Paul Trisna yang menjadi saluran berkat bagi kami siang ini. Pakai hamba-Mu lebih lagi dengan pengurapan. Pakai hamba-Mu dalam kemuliaan. Tetap rendah hati dia melayani Tuhan. Menjadi seorang pendidik yang membawa generasi penerus yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk siang ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Lewat ibadah di GB Impact kami diajar Tuhan untuk mau bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati Ibu Gembala siang hari ini dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Tuhan beri kekuatan, kemampuan untuk mengembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Setiap kami yang hadir siang hari ini diberkati dan dilawat Tuhan. Yang mempunyai pergumulan, masalah, persoalan, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Kami percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Kami ada di bangsa Indonesia. Bulan ini kami merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Merdekakan kami Tuhan dari hal-hal yang jahat. Merdekakan bangsa kami juga dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah bangsa kami ini terus dituntun Tuhan. Berkati juga persiapan pemilu untuk tahun 2024. Biar orang-orang yang terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan. Calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah orang-orang yang mengasihi rakyat Indonesia dan peduli dengan bangsa ini. Dimuliakan nama-Mu, diberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur siang ini Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati. Pemain musik, well singer, asyir, pendoa, diberkati Tuhan. Juga setiap jemaat yang hadir, diberkati Tuhan secara luar biasa. Sepanjang minggu ini adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, juga di usaha. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami pulang kami mau terima berkat yang dari Bapa di surga. Mari saudara-saudara angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi, siap untuk menerima segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang saudara-saudara, silakan duduk sebentar untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja